Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di Excel Basic Video Tutorial. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas ABL 3A Pagi. Saya Muhammad Yusuf Setiawan. Saya Lutfiatu Nadia, saya Rahmadona, saya Salsa Nadira, saya Saputri. Dalam beberapa video ke depan kami akan membuat video tutorial mengenai program pengolah angka yaitu Microsoft Excel 2016. So, happy watching dan semoga bermanfaat teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rahmadona. So, di video kali ini saya akan membahas mengenai tampilan dasar dari program Microsoft Excel 2016. Saya akan menunjukkan beberapa dasar yang harus teman-teman ketahui sebelum menggunakan Microsoft Excel. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Microsoft Excel 2016. Tapi untuk tampilan dan penggunaannya sendiri tidak jauh berbeda dengan Microsoft Excel 2013, 2010 ataupun 2007. Jadi teman-teman bisa belajar dengan versi yang akan kita bahas kali ini. Kalau begitu langsung saja nih kita mulai. Berikut adalah tutorialnya. So teman-teman, sebelum kita mulai, kita akan kenalan dulu dengan program Microsoft Excel. Nah jadi, Microsoft Excel merupakan sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Microsoft Excel ini berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari kolom dan baris untuk mengeksekusi sebuah perintah. Nah, dan Microsoft Excel ini juga telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Pertama-tama tentu saja teman-teman harus menginstal terlebih dahulu program Microsoft Excel 2016. Kalau sudah, teman-teman hanya tinggal membuka programnya saja. Di sini saya akan membuka melalui taskbar yang ada di bawah sini. Nah, kalau teman-teman ingin membukanya lewat start button juga boleh. Nah, tapi kali ini saya akan membukanya lewat taskbar. Jadi kita hanya tinggal pilih dan double klik saja seperti ini. Ini kita close saja. Nah, jadi seperti inilah tampilan awal dari Microsoft Excel 2016 setelah kita membukanya. Teman-teman boleh lihat di sini ada template yang teman-teman bisa pilih. Kita juga bisa klik more template di sini. Kalau teman-teman klik more template akan muncul beberapa template yang sudah disediakan. Ada welcome to Excel, ada drop down tutorial, ada formula tutorial, dan masih banyak lagi. Dan kalau misalkan teman-teman ingin mencari template secara online juga bisa. Misalkan kita ketik di sini budget, kita mau cari template yang berhubungan dengan budget, langsung kita bisa search. Nah, nanti akan muncul template-template yang berkaitan dengan budget. Jika teman-teman ingin memilih salah satu template-nya, teman-teman boleh klik dan nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman boleh langsung klik create. Ketika teman-teman sudah klik create, nanti akan langsung bisa digunakan template-nya. Kemudian untuk kita back, untuk kesempatan kali ini, kita akan mulai dengan blank workbook. Nah, jadi kita tinggal double klik. Nah, seperti inilah tampilan dari workbook atau spreadsheet yang ada di Microsoft Excel. Nah, jadi banyak kotak-kotaknya seperti ini. Nah, tentu saja bila teman-teman ingin menggunakannya, teman-teman harus mengetahui bagian apa saja yang ada di tampilan Microsoft Excel 2016 ini. Nah, untuk pertama, saya akan mengenalkan kepada teman-teman bagian-bagian yang berada di atas ini. Jadi, di sini ada book one Excel, ada home, insert, page layout, formula. Nah, kira-kira bagian ini apa sih namanya? Nah, yang pertama kita akan mulai dari atas dulu. Di sini teman-teman boleh lihat ada tulisan book one Excel. Nah, ini namanya adalah title bar. Title bar ini adalah bagian yang berfungsi untuk mengetahui apa saja file yang kita buka.
atau nama file yang kita buka. Jadi kita bisa tahu judul file kita itu dari title bar. Selain itu, kita juga bisa mengetahui apakah file yang kita buka itu sudah tersimpan atau belum. Jika belum tersimpan, maka title-nya akan seperti ini. Jadi akan book 1 Excel. Jadi formatnya akan selalu sama bila belum kita simpan. Kemudian apabila teman-teman ingin menyimpannya, maka title di sini, judul di sini akan otomatis berubah sesuai dengan penyimpanan teman-teman di awal tadi. Contohnya, kita mau save file ini, tinggal klik save. Kita masukin di My Document. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa ganti nama filenya. Misalkan kita mau ganti dengan Excel 1, kemudian kita letakkan di dokumen dan tinggal klik save. Nah, teman-teman boleh lihat di sini title-nya sudah berganti menjadi Excel 1 sesuai dengan yang kita save tadi di awal. Selanjutnya di bagian pojok kanan atas sini itu ada close, kemudian ada restore down, ada minimize, dan ada ribbon display option. Nah, bagian ini itu dinamakan sebagai kontrol jendela. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama itu adalah minimize. Nah, minimize di sini teman-teman boleh lihat, jadi ikonnya itu adalah seperti tanda kurang. Nah, gunanya sendiri adalah menyembunyikan pekerjaan yang teman-teman sedang lakukan. Kalau kita klik di sini, maka program kita yang kita lakukan tadi itu akan berada di taskbar atau di bawah sini. Kemudian untuk mengembalikannya, teman-teman boleh klik kembali dan pekerjaan teman-teman akan muncul kembali. Kemudian di sini ada restore down. Nah, restore down ini fungsinya adalah memperkecil tampilan. Di sini kita juga bisa memindahkan pekerjaan kita selama itu masih ada di layar. Jadi teman-teman boleh klik di sini kalau kita pengen kita restore down. Nah, nanti untuk mengembalikannya kembali atau memperbesar tampilannya, teman-teman bisa menggunakan maximize. Jadi teman-teman tinggal klik saja, kemudian pekerjaan teman-teman akan membesar kembali di layar. Untuk close sendiri, seperti yang sudah teman-teman ketahui, kegunaannya adalah untuk menutup program ataupun keluar dari program. Kemudian di sini ada ribbon display option. Jadi ribbon display option ini ada 3 pilihan yang bisa kita pilih. Yang pertama ada auto hide ribbon, yang kedua ada show tabs, yang ketiga ada show tabs and comments. Nah, jadi kalau misalkan kita pilih yang auto hide ribbon, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi tabs teman-teman dan ribbon teman-teman itu akan disembunyikan. Jadi hanya tinggal spreadsheet-nya saja. Kemudian apabila teman-teman ingin mengembalikannya kembali seperti semula, nah teman-teman boleh klik yang show tabs and comments. Nah, akan kembali seperti awal tadi. Untuk yang pilihan keduanya sendiri, yaitu show tabs. Nah, kalau teman-teman klik yang show tabs ini, nanti ribbon yang tadi ada di Microsoft Excel kita itu akan disembunyikan atau dihilangkan. Dia akan muncul apabila kita mengklik salah satu tabs yang kita inginkan. Misalkan kita buka Home tabs, nah kemudian akan muncul ribbon-ribbonnya. Jika ingin mengembalikannya kembali, tinggal kita klik yang pilihan ketiga, yaitu Show Tabs and Comments. Oke, next teman-teman, kita beralih ke sisi pojok kiri atas. Nah, teman-teman di sini boleh lihat ada beberapa icon. Nah, ini namanya adalah Quick Access Toolbar. Jadi di sini ada Save, kemudian di sini ada Undo, di sini ada Redo. Nah, kalau teman-teman klik yang bagian ini ada Customize Quick Access Toolbar. Jadi kalau misalkan kita mau menambahkan icon di atasnya, kita tinggal klik saja. Nah, nanti
akan muncul icon tambahan kita tadi. Untuk fungsinya sendiri, seperti yang teman-teman sudah ketahui, kalau save di sini gunanya adalah untuk menyimpan, kemudian undo di sini adalah mengembalikan fungsi atau perintah terakhir, dan redo juga berguna untuk mengembalikan atau memunculkan kembali perintah terakhir. Nah, contohnya di sini adalah misalkan kita mau mengetik kata saya. Nah, kalau teman-teman undo di sini, maka perintah terakhirnya akan dikembalikan yang tadi awalnya spreadsheet kita kosong. Kemudian jika redo, nah kemudian akan memunculkan kembali perintah yang sebelumnya sudah kita lakukan. Selanjutnya di sini ada tabs atau menu bar. Nah, jadi tabs atau menu bar ini adalah bagian yang mencakup menu-menu yang menyediakan berbagai macam tools. Nah, menu default yang ada di Microsoft Excel sendiri itu ada file, ada home, ada insert, page layout, formulas, data, review, view, dan help. Nah, jadi kalau kita menyebutnya home ini sebagai home tabs, kemudian insert itu sebagai insert tabs, atau data sebagai data tabs. Nah, jadi bagian ini itu dinamakan sebagai tabs. Next, di sini ada ribbon atau toolbar. Jadi ribbon atau toolbar ini adalah bagian-bagian yang berisi tools atau alat-alat yang bekerja di Microsoft Excel. Nah, jadi kalau misalkan kita klik salah satu tabs, misalkan kita klik insert tabs di sini, nah nanti akan muncul tools-tools yang ada di insert tabs-nya sendiri. Kemudian masing-masing ribbon itu tergabung dalam sebuah kelompok. Contohnya di sini ada Spark Lines Group. Nah, di sini ada line, ada column, ada win or lose. Nah, jadi dia tergabung dalam sebuah grup. Next, di sini ada launch button. Oke, bagian selanjutnya di sini ada name box. Nah, jadi di sini gunanya adalah untuk mengetahui sel mana yang aktif. Nah, misalkan kita tempatkan di sini ada E5. Nah, jadi di sini name box-nya itu tertera adalah E5. Kemudian di sini ada formula bar. Nah, jadi formula bar ini kegunaannya adalah untuk menginput atau menuliskan sebuah formula. Jadi contohnya sum dan lain sebagainya. Next, kita masuk ke bagian yang paling dominan di Microsoft Excel. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, Microsoft Excel itu penuh dengan kotak-kotak atau tabel-tabel seperti ini. Nah, jadi ini namanya, kotak-kotak ini itu namanya adalah spreadsheet. Nah, jadi spreadsheet ini terdiri atas kolom dan baris. Nah, jadi untuk kolom sendiri itu adalah bagian yang vertikal dari atas ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini namanya adalah kolom. Kemudian untuk baris itu adalah bagian yang horizontal. Jadi dari kiri ke kanan. Kalau teman-teman ingin membaca, berarti di sini kita sebut dengan kolom D, kemudian kolom E, kolom F, dan untuk barisnya itu adalah baris 7, baris 8, baris 9, dan seterusnya. Jadi bisa kita sebutkan bahwa kolom itu dia disimbolkan dengan huruf, kemudian baris itu dilambangkan dengan angka. Kemudian ada yang namanya sel. Jadi sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Jadi kalau seperti ini, nama selnya adalah E6. Jadi kita dapat dari kolom E dan baris ke-6. Next, kita akan kenalkan bagian yang ada di bawah. Nah, jadi yang ada di sekitar sini. Kita mulai dari sheet. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada sheet 1. Nah, sheet ini biasa kita sebut juga dengan worksheet.
kita bisa merubah nama sheet ini sesuai dengan yang kita mau. Misalkan kita mau rename jadi ABL3A. Kemudian kita enter. Nah, nanti otomatis sheet 1 tadi akan berganti nama menjadi ABL3A. Kemudian apabila teman-teman ingin menambahkan sheet-nya atau worksheet-nya, teman-teman bisa klik new sheet di sini, ada tanda tambah, tinggal klik saja. Nah, kemudian akan ada sheet 2, klik lagi, ada sheet 3, ada sheet 4, dan seterusnya. Nah, terakhir di sini ada scroll bar. Nah, di sini ada yang vertikal, gunanya adalah untuk menggeser halaman dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas. Kemudian ada yang vertikal juga. Kalau yang vertikal berarti dari kanan ke kiri ataupun dari kiri ke kanan. Nah, di bagian paling bawah ada fitur zoom in untuk memperbesar tampilan dan ada zoom out untuk mengecilkan tampilan. Nah, mungkin hanya sekian untuk video tutorial seri pertama kita. Sampai bertemu di sesi berikutnya.